Oke, welcome back to our channel, sahabat Bokaraja dimanapun kamu berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan bahas apa nih Pak C? Apa yang mau kita bahas nih? Yang lagi viral di berita tuh. Yang lagi viral, minggu lalu. Kemarin kita ngebahas apa? Mandalika ya? Ya, Andaliman. Oh, Andaliman. Ya. Mandalika Andaliman sirkuit MotoGP Pawang Hujan ya? Betul. Pawang Hujan. Jadi kali ini ada satu berita yang menarik ini. Jadi ada satu berita menarik yang dilansir dari suara.com nggak salah ya. Ini saya googling tadi. Itu ada seorang pria saking nyenyaknya tidur. Jadi si pria ini tidak sadar kalau banjir datang. Dia masih asik tidur. Asik tidur. Jadi sampai dia kasur basah, badan basah. Basah semua. Air itu udah masuk ke rumah, ngerembes ke kamar, udah tidur bersama dengan air. Tapi tunggu dulu Pak Cik. Bisa nggak lagi tidur nih kan, datang air pelan-pelan, nggak sadar tuh ya? Bisa nggak sadar gitu ya? Nah kalau penasaran ini kita tunjukin beritanya ya. Coba. Nah ini tunjukin beritanya. Ini dia. Terlalu nyenyak tidur, lelaki ini tak sadar kamar kebanjiran. Jadi ini dia yang tidur ya. Jadi kemana airnya? Enggak, ini ilustrasinya, ada gambar di bawah seperti ya. Oh ini dari Google nih ya, gambarnya. Ilustrasinya. Iya, jadi di sini dijelaskan bahwasannya air itu sudah masuk ke dalam. Terdengar kamar, dua orang laki-laki yang mendatangi sebuah kamar yang diduga indekos. Jadi di video ini terlihat, ini gambarnya di TikTok atau ya di TikTok ya, video TikTok. Ini kan kelihatan nih. Patung ngambang, patung ngambang semua tuh. Itu air tuh udah masuk tuh ke dalam tuh gitu. Tapi si laki-laki ini enak aja dia tidur gitu. Dia nggak sadar tuh. Sampai benar-benar basah semuanya, udah kelelep tuh. Udah kelelep. Mungkin dia mimpi kali lagi jadi apa kali ya? Iya, jadi kapten mungkin lagi apa sih? Jadi mermaid kali, mermaid. Oh iya juga ya. Jadi dia merasa di lautan dia kan, nggak sadar gitu saking enak tidur. Tapi kok bisa ditambah ada air menjadi drama di apa namanya? Itu mimpi itu bener-bener kayak nyata gitu. Oh, makin asik nih gitu ya kan. Berarti betul. Ini yang benar namanya mimpi basah. Oh iya, betul. Iya mimpi kan? Basah. Kan basah dia kan. Ini mimpi basah nih. Ini baru benar-benar mimpi basah. Tidur sambil basah gitu. Karena basah, kelelep air nih. Tapi luar biasa ya, bisa gitu ya. Nggak nyadar ya. Apa karena mungkin si pria ini atau si abang ini lagi. Tapi ada loh Pak Cik, begadang semalam gitu. Enggak sih, ada orang itu yang benar-benar banguninnya itu benar-benar susah. Digoncang-goncang, betul. Digendong sekalipun, itu dari dia tidur tuh diangkat gitu loh. Dia nggak nyadar. Ya. Benar-benar nggak sadar. Ada tuh. Kayak kenal aku orangnya. Ya, siapa bro? Ada tuh. Teman kita tuh. Ya, yang nggak ada di sini lah. Yang nggak ada di sini. Itu bocahnya benar. Itu sumpah. Aduh, luar biasa. Kalau udah tidur dipindahin kemanapun itu nggak akan sadar itu. Jauh-jauh lah kejadian-kejadian yang bahaya. Kalau tidur ketiban tuh, aduh kayaknya dia sampai ke bawah. Ya sampai di jauh-jauh lah. Nah ini nih, kita kan ngebahas soal tidur yang nggak sadar sampai saking nyenyaknya nih. Ada pernah pengalaman unik nggak di saat tidur, tiba-tiba udah yang terjadi sesuatu atau gimana gitu? Pernah nggak kejadian yang aneh gitu? Kalau aneh sih enggak. Kalau unik atau aneh sih enggak. Cuma mengganggu kalau aku iya. Mengganggunya kata temen, kata orang yang pernah tidur bareng gitu ya, bersebelahan. Katanya ngorokku parah abis. Oh, itu teman-teman. Sumpah yang ketakutan pun ada, karena sampai kayak mau mati kayak apa, kayak katanya nggak ngerti lah aku. Namanya aku lagi tidur kan nggak tahu. Saking kuat ngoroknya ya. Nggak ngerti lah. Ya itu ganggu sih sebenarnya. Cuman ya udah ngalamin sih gitu. Enggak, maksudnya hal-hal yang lebih inilah, itu kan udah biasa ngorok. Mana tahu pernah tidur di satu tempat, tiba-tiba terbangun udah pindah tempat tidur gitu. Pernah nggak kejadian gitu? Kalau aku pribadi belum pernah sih ngalamin yang seperti itu. Tidur tiba-tiba sadar, ya ini lokasinya kok lain, bukan di tempat tidurku yang semula aku tidur gitu. Tahu-tahu di kebun.
Nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi Belum aku pernah. punya pengalaman menarik ini. Coba-coba Pak ceritain. Kayaknya menarik itu. Jadi pernah aku tidur, Mm-mm. tidur itu pakaian masih utuh tuh. Hmm. Masih pakai baju, celana gitu kan. Mm-mm. Tapi baju tidur lah yang Mm-mm. enggak terlalu, karena aku sering tidur kan pakai singlet doang kan. Mm-mm. Baru pakai celana pendek gitu. Mm. Ya tiba-tiba nanti bangun udah nggak pakai baju lagi gitu. Itu pernah. Malamnya habis ngapain? Itu Sebelum tidur. itu bukan pernah, hampir sering sih sebenarnya. Itu bukan aneh Pak Ci. Emang malamnya ada ritual itu. Ya sering sih gitu. Tiba-tiba loh, mana pakaiannya gitu. Tapi kok enak gitu loh. Pernah, pernah. Bukan pernah, sering gitu. Sering ya. Sering Wah, kejadian. hobi Pak Ci ya. Ya, Kuat ya. tapi itu ceritanya gitu. Mana tahu tadi ada. Tapi makanya tadi salah satu teman kita itu Bro Riki hadir ya. Mungkin pernah Nah, dia banyak benar. pengalaman yang Banyak pengalaman yang aneh-aneh sama dia pokoknya. Orangnya juga aneh sih. karena kan pernah dia yang cerita kemarin tuh dia tidur di depan, saking ngantuknya kita Hmm. angkatin ke kamar dia nggak sadar kan. Nggak sadar Tiba-tiba itu. dia bangun, loh kok bisa di sini gitu. Eh, ya parah memang. Karena itu Tidur parah, kalau udah tidur di udah digoyang-goyang. Nggak bangun juga gitu. Parah dia. Itu penyakit atau apa itu Pak Ci? aduh, berbanding terbalik ya sama abang kita yang satu lagi ya. Itu Kalau itu nggak sigap perlu luar biasa. digoyang ya, gini aja bangun langsung ya. Hup, ada apa? pernah punya pengalaman tidur bareng sama abang kita yang satu itu. Ya pernah. Memang nggak perlu lama itu banguninnya. Kita bangunin pelan-pelan aja Pak. Bangun loh. Langsung sigap bangun ya. Kebiasaan mungkin ya. Mungkin kebiasaan kali ya. Kebiasaan bawaan dia di Atau suatu jangan-jangan institusi. nggak tidur gitu karena yang di sebelahnya nyanyi dari pagi sampai malam. Ya itu kebetulan mungkin karena tidur di sebelahku dia terganggu, betul-betul terganggu Oh iya, gitu. iya. Jadi nggak tidur merepet yang ada dia. Karena ini memang cukup mengganggu sih teman-teman. Jadi kalau kita lagi pulang ke kampung lah kita bilang ya. Kita kalau mau tidur tuh yang perlu dihindari ya bapak yang di hadapan saya ini. Jadi semua bakal nyesal kalau bisa tidur di sebelahnya gitu. Jadi siapa yang tidur di sebelahnya itu ya bakal tidurnya ya paling lama 1 jam lah gitu. Karena bapak ini suka nyanyi di saat tidur. Jadi Konser. bisa konser. Tahu nggak kor? Yang kornya gini. Begitu gitu-gitu. Jadi semua ya Tapi bentar dulu Pak Ci. Itu penyakit nggak sih itu? kalau dibilang penyakit sih, kalau pernah baca-baca googling itu Artikel iya, gitu. apa itu penyakit. Penyakit ya? Itu karena dari segi medis ya, itu katanya saluran pernapasan kita terganggu. Terganggu. Berarti aku Terganggu. penyakitan lah. Ya penyakitan lah. Aduh. Udah Ya perlu gitu lah Pak nanti. Ci. Aku Iya, sehat aku nih. Kan dari segi medis, bukan Nah, penyakit yang ini. Itu karena ada kelenjar apa gitu di pernapasan yang mengganggu saat sirkulasi tidur. oksigen, makanya sama kayak kita bersiul gini. Nah, itu kan karena mungkin ada udara ataupun oksigen yang Udara terjepit ya. terjepit segala macam, mungkin gitulah. Mungkin ya, karena kita bukan medis kan. Kalau Ya. medis itu bahaya, nanti salah. Kita disclaimer dulu, kita bukan medis. Cuman ya Ngomong pernah siul baca. kok di bawah namanya siul juga nggak? Itu kan terjepit juga ada. Oh, itu lain. Itu namanya apa ya? Bahasa KBBI-nya apa itu? Apa buang angin? Oh, buang angin. Bukan ya. Kentut. Ada nggak bahasa KBBI-nya yang lain tuh? Apa ya? Apa bahasa buang gas enggak juga ya? Oh, ada Apa? namanya platus. Platus. Itu Oh, iya, bahasa KBBI-nya buang angin, platus. Kalau nggak salah ya. Oh, Itu nanti kita cek Nanti bareng-bareng kita lah. cek bareng-bareng lah. Karena sering biasanya anak-anak medis itu, anak-anak medis, contohnya anak-anak sekolah keperawatan ataupun kebidanan, Oh, mereka paham itulah ya. mereka paham itu di saat mereka ngobrol-ngobrol gitu, di saat temannya ada buang gas, kok platus saja gitu. Jadi terbawa sampai sekarang. Mungkin ya. Tapi kalau anak medis pasti tahu itu platus itu apa gitu. Lain lah yang sering dulu ya mainnya sama anak perawat. Ya. Berapa Pak Ci korban Pak Ci? Korban apa nih? Jangan gitu kita dulu orangnya baik-baik kok. Iya. Kita orangnya baik-baik. Nanti Iya. image kita nih rusak nanti nih gara-gara Iya, itu. Saya orangnya baik-baik kok. Iya, percaya. Baik-baik, cukup itu wanita, cukup disayangi dan dihormati. Kira-kira begitulah. Cuman nggak ada sesuatu yang unik ya di saat tidur gitu apa gitu ya. Nggak ada sih. Kalau aku ya itu tadi bukan unik tapi ya mengganggu.
Makanya kadang kalau tidur di rumah orang kadang yang malu juga gitu kan. Apa ada lagi gimana gitu karena ya mengganggu mereka. Ya aku sadari walaupun aku nggak sadar tuh. Gitu. Soalnya banyak 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 apa ya, banyak semacam apa istilahnya ya? Kebiasaan ya. Ada juga teman, dia kalau tidur itu kalau di tempat umum tuh bikin malu betul itu gitu. Karena Maksudnya ada, gimana? ya kadang dia tidur, entah teman-teman pernah ngerasain ya, ada temannya gitu. Yang pertama, selain ngorok ya, Hmm. selain ngorok, dia seperti ngunyah sesuatu gitu. Oh, kertok giginya bunyi semua. Bunyi semua gitu. Kayak Itu lagi marut di dalam mulutnya tuh. iya kayak lagi marut. Kadang kan kita di sebelah tidur kan kita yang apa ya, ngilu gitu. Ini orangnya dengar loh. Ngilu, gluk, 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 gitu. Terus Itu ritual sebelum tidur tuh. itu ritual sebelum tidur. Ada sambil tidur kadang gitu. Ada ya. Pernah juga sih pernah ngalamin yang kayak gitu. Kurtak ini makan apa ini gitu kan. Cuman ngeganggu gitu. Cuman ya udahlah. Jadi sebenarnya dia nggak sadar juga sebenarnya dia. Itu tadi hampir sama dengan ngorok tadi Ngorok, kan, ya. nggak bisa sadar. Karena di saat kita tidur kita nggak tahu kita ngorok apa enggak. Itu termasuk kebiasaan apa cuman? Ya Kalau menurut Pak Cil lah, bisa jadi sih kebiasaan sih. kebiasaan ya. Arti kata di saat kayak ini nih ngorok nih kan. Hmm. Kan udah ada tuh caranya supaya tidak ngorok, yang Hmm. ada alat yang dimasukin ke hidung tuh. Hmm. Paling nggak kan kalau kita ditegur, ya kita bisa siasati kan. Hmm. Tapi karena kita mungkin bodo amat gitu. Jadi kebiasaan buruk sih sebenarnya. Emang tidur yang baik itu kayak gimana sih? Apakah telentang, tengkurap, nyamping, atau kepala di bawah kaki ke atas gitu kan? Kalau ditanya Ada nggak saran yang baik tuh dari para medis? kalau katanya supaya tidak ngorok itu tidurnya miring. Miring ya. Miring. Tidurnya yang miring ya, jangan otaknya miring ya. Itu bahaya nih gitu. Kalau Tidurnya aku sering gitu tidur sih nyamping ya kan. Cuma nanti udah berjalan waktu nih, ya mana tahu awak tidurnya udah kayak gimana ya, termasuk lasa juga ya kan. ya Ada. jangan nyamping. Jadi gimana? Miring. Iya maksudnya miring gini loh, miring. Gini kan miring kan? Ya itu kan jangan nyamping. Kalau nyamping kan udah beda konteks bahasa itu. Miring gitu. Iya miring. Miring. Pokoknya gini deh. Ini Nah, di kasur nih. Ini kan heeh. miring kan? Nah, ya begitu ya. Cuma nanti kalau udah tidur, ya nggak tahu lagi. Udah bisa telentang, bisa tengkurap. Namanya udah tidur. Itu sebenarnya bisa di apa sih, Diganjel gitu kiri kanan supaya nggak gerak-gerak lagi. kebiasaan sih sebenarnya. Karena kadang kayak akulah tidur kan, kadang bisa miring, tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah, bingung juga kadang-kadang. Kadang di Gitu. atas, kadang di bawah. Iya. Maksudnya cuma Nah ini nih yang berikutnya ini ada juga perilaku teman kan. coba lah. Entah karena kebiasaannya yang seperti itu yang buruk tadi. Kadang ada loh, percaya nggak percaya kejadian atau tidak. Coba pernah nggak tidur bareng teman atau saudara atau sama siapa itu? Apalagi ini laki-laki, sering tangannya masuk ke dalam tuh saat tidur. Nggaruk-nggaruk gitu. Garuk-garuk gitu. Tapi tanpa sadar tuh tangan tuh masih di dalam tuh gitu. Lupa dicabut. Lupa dicabut. Kok enak kayak gitu ya? Jadi kadang kan gini, di saat kita kumpul gitu rame-rame bareng teman tidur kan. Jadi kalau di tempat dingin kita kan pakai selimut tuh. Ya, Nah, kadang saking lasaknya tidur kan selimut tuh ketarik ke bawah gitu betul. kan. Jadi kadang di saat kita lihat teman tadi tuh tangannya udah nyungsep aja ke celananya gitu kan. Ke dalam. Ke dalam, tiba-tiba nanti ada teman kita lewat. Lah, ya kalau ya laki, kalau yang lewat cewek kan kita malu juga. Ya Kayak malu lah. tangan tuh ke dalam terus gitu. Itu ngapain tangan di dalam gitu ya? Ngapain tangan di dalam? Nah, yang terakhir nih, yang kebiasaan mungkin hanya laki-laki yang punya ya. Kenapa kita laki-laki Hmm. di saat tidur apa ya? Kita nggak sadar kita ngaceng gitu. Itu kenapa itu? Nggak terrealisasikan mungkin malamnya. Umumnya ya mau tidak terrealisasikan atau gimana pun, cuman kenapa ya? Kenapa gitu? Ya memang itu banyak. Sebagian besar laki-laki itu pasti ngalami itu. Karena Pasti kalau ngalami. kita kan tidur nih, kita Ya katakan istilah orang banyak itu tuannya bangun, si otong juga bangun katanya. si otong bahaya nih, dapat si otong lagi. Cuman ya kenapa gitu ya? Istilahnya kan kalau laki-laki itu melewati kalau perempuan itu melewati fase PMS gitu kan. Hmm. Datang bulan, haid gitu kan, menstruasi gitu.
Tapi kalau laki-laki katanya mimpi basah gitu. Ya, ya. Kita mimpi nggak mimpi pun ngaceng paginya gitu. Itu kenapa tuh? Kalau aku pikir sih, kenapa ya? Ada nggak penjelasan medisnya kenapa tiba-tiba tidur bangun ngaceng? Ada sih, ada. Itu ada. Apa kira-kira alasan Ya logikanya kalau tuh? dipaparkan ya, ya takut salah. Jadi dibully nanti. Oh iya, iya juga ya. Iya. Cuman Nah, yang tahu aja deh yang bisa dikonsumsi teman-teman di rumah lah. Arti kata ya ya jangan terlalu penjelasan vulgar lah, umumnya penjelasan umumnya lah. itu laki-laki normal ya memang seperti itu. Itulah umumnya. Kalau Terlalu nggak normal ya nggak kayak gitu. terlalu membagongkan Iya. penjelasannya. Tapi kan pertanyaan Lebih aneh. spesifik nggak berani juga Pak Ci. Salah nanti. Ya juga ya. Ya. Atau kita lihat Google aja dulu. Boleh. Coba Boleh. kita cari tahu di Google ya. Coba kita cari tahu di Google kira-kira apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Coba bentar ya. Kita ketik dulu. Apa keywordnya? Penyebab pria suka ngaceng ketika tidur. Ya kan? Agak kelihatan aku di sini. Ya. Salah Pak Ci. Nah, ini ya. Ya. Coba kita lihat dari Google ya. Penjelasannya apa nih? Mengapa ereksi spontan saat tertidur? Nah, ini dari harian kompas.com ini. Ini menarik nih. Mengapa ereksi spontan terjadi saat tidur? Penjelasannya apa ini? Saat lagi enak tidur, mendadak Anda terbangun dan menyadari bahwa tidak semua tubuh benar-benar beristirahat. Ya dong, masa itu nggak istirahat gitu. Tanpa ada rangsangan apapun, Anda mengalami ereksi saat tidur atau dikenal sebagai morning mood. Morning wood ya, morning wood. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Nada blapit, itu apa itu ya? Yang mengeras sendiri ketika tidur. Justru ereksi malam hari yang rutin bertanda bahwa kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Oh, seorang pria sehat bahkan mengalami 3 hingga 5 kali ereksi setiap malam dan ini jadi petunjuk seluruh bagian tubuh berfungsi normal. Optimal. Oh, jadi itu normal itu untuk laki-laki tadi ya. Ya pas dong pasti. Oh iya betul. Stimulasi pada sistem saraf, ini penjelasan ilmiahnya nih. Stimulasi pada sistem saraf parasimpatis, misalnya saat melihat sesuatu yang seksi atau merasakan sentuhan akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Itu pula yang menyebabkan pelebaran arteri di penis. Akibatnya darah yang mengalir ke penis lebih banyak, tapi aliran darah keluar sedikit yang menyebabkan ereksi membesar, kian mengeras dan meningkat. Oh, jadi itu hal normal untuk laki-laki ya. Oh, karena kadang kan kita terganggu tuh kan, tiba-tiba bangun nih kok kita ke toilet gitu kan, karena kita mau buang air kecil jadinya kan. Dan itu terjadi bukan pada orang dewasa aja, Pak. Pada anak kecil juga, iya betul. Iya, karena bocah di rumah gitu kadang sentil. Jangan dong. Ya sentilnya gak kencang lah, Pak. Cuman pernah dia yang ada. Pernah kejadian itu anak kita di rumah gitu, dia malah kaget. Ini kenapa? Ini kenapa Pak katanya. Lah, kita nggak jelasin bingung itu normal nah. Dia kan kaget tuh, karena kan ya itu deh gitu. Kalau aku tuh kupen-mainin tuh, Pak. Ya. Nah, itu dia banyak hal-hal yang menarik di saat tidur kan. Tapi ya ini konteks kita karena kita laki-laki bisa ngejelasinnya ya. Kalau perempuan kita kita nggak tahu gitu. Ya. Kalau perempuan ngalami hal seperti kayak gitu juga nggak? Maksudnya kayak mimpi basah, mereka juga ada nggak mengalami yang kayak gitu? Kalau ibaratnya ya klimaks saat tidur ada nggak aja? Ada kayaknya. Kalau mungkin itu kalau mimpi aja mungkin pernah gitu. Tapi kalau misalnya kayak laki-laki ya sampai benar-benar memang mengeluarkan kan. Mimpi basah itu yang disebut mimpi basah tadi. Oh, nanti kita undang aja tamu kita yang perempuan jadi bisa ngejelasin tuh. Jadi kita takut salah kita nanti ngomongnya kita bahaya kita ini kan.
Kita bicara yang kita alamin aja dulu kan. Kalau Tapi Pak perempuan, Cik, hmm, ngalamin mimpi basah itu di umur berapa Pak Cik? mimpi basah. Ya si kawan tadi itu belum pernah sih. Hmm, Belum pernah? belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Karena mimpi basah yang tadi itu dia Enggak, mimpi enggak. kebanjiran kan basah kan. Iya, 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 iya. Itu mimpi Tapi ini basah yang maksudnya, sebenarnya iya, gitu. tapi ini maksudnya mimpi basah ya, mimpi basah. Oh, mimpi basah itu. Ya mimpi yang lagi bergulat-gulat dan Sebenarnya terjadi basah. sebenarnya gini ya, ini pengalaman pribadi ya. Enggak ngalami mimpinya, Nah, iya, enggak ngerasakan mimpinya, tapi nah, tiba-tiba kok ada gitu? bangun udah ini gitu, udah basah gitu. Enggak Oh ada ya, enggak ada ngalami mimpinya gitu. tapi Jadi tiba-tiba ini gitu ya. tiba-tiba gitu, itulah mungkin Sebenarnya itu mimpi Pak Cik. Percaya nggak? Sebenarnya manusia itu dalam sehari itu mimpinya beratus-ratus bahkan berjuta-juta. Cuma nggak semua bisa diingat. Nah, bisa jadi kan, itu sempat pernah baca artikelnya sih. bisa Nah, jadi. Cuman itu cuma nggak tadi semua diingat. kalau ditanya kapan SMP lah nggak salah. SMP ya? SMP kelas 1. Tapi nggak ada mimpi entah lupa atau gimana, Ya, tapi nggak kamu setahunya nggak bisa. seingatnya nggak ada mimpi yang aneh-aneh. Malah seringnya bukan mimpi, Itu ngebayangin. terus itu nemuin pagi itu gimana itu? Aneh atau gimana gitu? Ya aneh, udah celana tuh udah basah aja kayak ngompol gitu. Dan Hmm. baunya itu ya kayak daun pandan lah. Pernah cium daun pandan kan? Nah itu Pandan sih, ya? Oh, kan daun pandan wanginya itu kan bau daun pandan kan. aku dulu bau-bau ini bolu gitu ya. Kok wanginya kan agak ke arah sana. Cuman itu tadi yang menariknya. Ya setelah kita lihat tadi pembacaan dari itu tadi ya kompas.com, itu hal normal Hal laki-laki, normal. berarti menandakan kita sehat gitu ya. Karena pengaruh apa tadi penjelasannya ilmiah saya lupa, yang pasti itulah kira-kira kondisinya dan itu normal gitu ya. Cuman ada lagi nih yang apa yang adik kita yang paling kecil itu sleeping walking. Jadi dia bisa tidur, dia Dia nggak bisa sadar berjalan saat tidur. saat tidur. Ya, begitu. Itu Ya, pernah. ya, Jadi ya, ada. pernah kejadian itu waktu dia itu belum sekolah kalau nggak salah. Itu dia tidur jam setengah 1 pagi atau setengah 2 pagi, tiba-tiba dia keluar dari rumah udah di pasar, pinggir jalan raya besar. Itu kita Tidur di pinggir jalan raya. tidur di pinggir jalan raya. Jadi kan Waduh, eh, berbahaya dong tuh sebenarnya. awalnya kita kan kecarian nih, ini mana nih bocah gitu kan. Tadi ada tidur di sini kok tiba-tiba nggak ada gitu ya. Tiba-tiba nggak ada, karena jaraknya kan memang ke adik paling kecil cukup jauh ya. Hmm. Jadi pas kita cari ke lokasi, dia udah di pinggir pasar. Jadi kan itu dulu dekat rumah, kurang lebih itu sekitaran 50 meteran lah ke pasar. Tapi beram ke pasar itu tinggi. Kurang lebih ada Badan sekitar jalan ya. 30 cm lah dari beram ke pasarnya, ke jalan raya besarnya. Jadi kadang dia udah seperti guling dibikinnya pasar tuh, di peluknya gitu. Waduh, Itu ini. itu nggak ada yang tahu dia yang berjalan gitu. Nah, awalnya kita kepetuk gitu. Kita kan lihat tuh, dia ada di situ, kita nemuin di situ. Jadi lambat laun ada suatu momen kita nungguin gitu. Bener, dia tutup mata, keluar dari kamar, buka pintu, terus jalan. Tutup mata nih, tapi jalan, matanya tertutup. Nah, anehnya jalannya itu nggak nabrak-nabrak gitu, mulus saja Bisa ya? jalannya, jalannya mulus saja. Itu kira-kira yang bawa dia berjalan tuh siapa ya? Nah itu yang jadi misteri sampai sekarang kan, karena di dunia medis pun memang dibenarkan ada yang Ada namanya ya, sleeping memang walking sleeping itu kan walking ada ada. kan, tidur sambil berjalan gitu. Cuman ya yang herannya Dia nggak sadar tapi nggak nabrak, nggak iya, ini jalannya seperti pada melihat, jalurnya gitu ya. seperti melihat gitu. Padahal Karena matanya kondisinya tertutup gitu ya kan. tertutup gitu. Padahal untuk mau ke pasar tuh kan kita harus Ya, melewati betul gang sekali. rumah sebelah lagi gitu kan. Belok-belok ya. Belok-belokannya gitu. Dia bisa gitu. Kita ikutin lah. Matanya ketutup gitu. Ketutup. Cuman ya nggak seperti yang sering ditayangkan di TV-TV dulu kan, ada yang tangannya gini gitu kan, jalan. Nggak gitu juga. Ya biasa aja Biasa gitu aja ya. jalan, cuma matanya ketutup gitu. Nah tiba-tiba nanti di pinggir jalan tuh dia peluk tuh jalan itu. Seperti bikin guling gitu. Nah karena udah punya kebiasaan gitu,
Mau tidak mau kita nambah lagi apa namanya engsel pintu pengunci pintu di atas, jadi nggak bisa dibukanya gitu. Oh, untuk supaya tidak berjalan lagi keluar. Itu Iya, kebiasaan dia atau gimana? Itu terjadi sekali atau pernah beberapa kali gimana? pernah beberapa kali. Oh, bahaya dong Jadi itu. seringnya gini, dia tidur di kamar nih, Hmm, tiba-tiba udah pindah ke ruang tamu. hmm, 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 Ya kita nganggap mungkin dia kepanasan atau gimana gitu kan pindah ke hmm. sebelah. Ternyata tanpa disadarinya, kadang dia bingung kok udah di sini aku gitu. Solusinya itu tadi ya, dibuat kunci tambahan Iya, engsel. dibuat kunci tambahan jadi nggak bisa keluar dia. Mau tidur ya kadang sering tidur di kamar tiba-tiba pindah ke dapur, pindah ke Hmm, ruang tamu, pindah ke bahaya sih kamar sebenarnya. sebelah gitu. Nah, itu pernah dibawa ke dokter yang berkompeten untuk menangani masalah itu atau Nggak gimana? ada. Nggak pernah. Malah malah larinya itu ke ini sih, ke apa namanya? Ke tukang pijet, Hah? ke Oh, tukang tukang pijat. pijet. Iya, karena dulu orang tua malah manggil tukang pijet. Oh, gitu. Maksudnya Ya, ada saraf yang kesleo gitu sampai dia bisa ini gitu. Atau gimana? kalau dulu penalarannya si tukang pijetnya katanya mungkin aliran darahnya nggak lancar. Entah gimana-gimana, tapi ya realitanya sering melakukan pijet jadi hilang kebiasaan tuh. Oh, gitu ya. Entah benar ya sampai sekarang misterius juga. Cuman ya kenyataannya pernah dia sleeping walking, Hmm? tapi setelah sering dipijitin entah kurang ingat ya ritual dan tak ada ritual atau enggak dibikin tukang pijetnya. Cuman itu tadi setelah rutin pijet sampai ada jadwalnya tuh dia pijet. Nggak ada lagi dia sleeping walkingnya Dan sampai sekarang nggak ada dan lagi. sampai sekarang. Kalau apa ya istilahnya ya? Kalau dari segi psikologinya, kayaknya gini, percaya nggak kalau kita itu di saat kita Tidur. aktivitas Oke, aktivitas. dari pagi sampai sore ataupun malam, Mm-mm. itu kan kita ngelewati proses tuh kan. Ya. Ada yang kita laluin apapun itu gitu kan. Contoh kita anak kecil kita bermain Hmm. atau mungkin kita Maksudnya ini sebagian dibawa ke dalam bawah sadar pada iya saat tidur secara gitu ya. secara tidak sadar kita membawa proses tadi itu ke alam bawah tidur kita gitu. Nah, Makanya sering entah mitos entah fakta kenapa anak kecil mm-mm. di saat malam itu Ya kayak ngigau gitu ya. kita nggak boleh gangguin dia ataupun kita nggak boleh terlalu ceriain dia ketawa karena malamnya terganggu tidurnya gitu. Hmm. Semua anak kecil pasti gitu. Ya, ya, ya. Karena kalau kalau kita jadi terbawa ke mimpinya gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi sering anak kecil kalau rewel dia malam, berarti aktivitas hariannya ada suatu momen lah mungkin. Entah terlalu happy ataupun mungkin nangis ataupun sedih gitu. Jadi Hmm. terbawa ke alam sadarnya. Itu Ya, sih pada kalau saat dari tidur yaitu psikologinya gitu. apa namanya? Ya pada saat tidur itu kayak terulang kembali gitu ya. Iya, istilahnya kayak ngigau Ngigau gitu, ya. kayak ngigau. Ya, Iya sih. kira-kira gitu sih, cuman secara ilmiahnya ya mungkin medis yang lebih menjelaskan ya. Cuman kita kan karena kita juga orang tua punya anak, kita lihat kan. Karena sering dulu orang tua dulu bilang, jangan digituin, ntar terbawa mimpi Ya, katanya. betul, betul, Jangan betul. digituin, ntar terbawa mimpi. Kenyataan Iya, orang gitu. tuh memang sering mengingatkan. Kan sering dong tuh, Ya, jangan jangan sering-sering. gitu, nanti kebawa mimpi gitu. Ternyata Mm-mm. betul, malam Apalagi tuh kalau misalnya rewel gitu. ditakut-takutin gitu ya. Iya, Itu paling sering apalagi sih. Paling sering kalau ditakut-takutin, ditakut-takutin. nah, Karena itu kebawa lebih mimpi. lebih membekas di memorinya mungkin ya kalau ditakut-takutin gitu ya. Iya, itu anak kecil kali ya. Mm-mm. Nah, terus kita ngebahas apa lagi? Ya udah. Udah gitu aja dulu. Mm-mm. Jadi apa nih pesannya nih kira-kira dari pembahasan kita ini yang mau diambil ini? Pesannya ya usahakanlah cukup istirahat, cukup tidur Terus supaya nggak kebanjiran. kalau aku sih enggak itu. Nah, jadi apa? Nanti kalau nggak Dari cukup istirahat, tidur waktu banjiratnya yang tetap bablas tidurnya, Pak Ci. enggak dari sekian lama ini apa namanya mengenal kehidupan ini Nah, udah punya anak 3 hmm. baru tahulah bahwasannya mimpi basah itu Oh, itulah mimpi basah mimpi yang benar-benar basah benar-benar nyata ya. basah kan gitu kan memang kejadian kan dia mimpi dan basah gitu Iya, maksudnya itu kan istilah, Pak Ci. Kalau dipaparkan lebih detail kan mendengarnya kan agak risih. ya fakta nyatanya Ya, tidur ya, basah basah. mimpi
Basah. Basah, karena Oke. banjir. Karena Basah. banjir, TV basah. Iya. Oke deh. Gitu dulu ya guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke. Terima kasih. Bye-bye.